Perkenalkan, saya atas nama Marlinda Lake, NIM 241555075, Prodi Informatika kelas A, semester 2. Saya mahasiswa Institut Teknologi Albert Funai, dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengolahan sinyal digital. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MATLAB dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, pengertian MATLAB. MATLAB adalah sebuah bahasa dengan high performance, kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk pakai di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Yang berikut adalah penggunaan MATLAB meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, matematika dan komputasi. Kedua, pembentukan algoritma. Ketiga, akuisisi data. Keempat, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Yang kelima, analisa data, eksplorasi, dan visualisasi. Keenam, grafik, keilmuan, dan bidang rekayasa. MATLAB merupakan suatu interaktif yang memiliki elemen data dalam bentuk array, sehingga tidak lagi kita pusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk memecahkan banyak masalah teknis yang terkait dengan komputasi, khususnya yang berhubungan dengan matriks dan formulasi vektor, yang mana masalah tersebut merupakan momok apabila kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa level rendah seperti Pascal, C, dan Basic. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB pada awalnya ditulis untuk memudahkan akses perangkat lunak matriks yang telah dibentuk oleh Limpeng dan Aspect. Saat ini perangkat MATLAB telah menggabung dengan LAPACK dan BLAS Library yang merupakan satu kesatuan dari sebuah seni tersendiri dalam perangkat lunak untuk komputasi matriks. Yang kedua, kelengkapan pada sistem MATLAB sebagai sebuah sistem. MATLAB tersusun dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama, Development Environment. Yang kedua, MATLAB Mathematical Function Library. Yang ketiga, MATLAB Language. Yang keempat, Graphics. Yang kelima, MATLAB Application Program Interface atau disingkat API. Perangkat yang diperlukan. Yang pertama, PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia, yaitu sound card, mikrofon, speaker aktif, dan atau headset. Yang kedua, sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Langkah percobaan. Yang pertama, memulai MATLAB. Perhatikan desktop pada layar monitor PC. Anda mulai MATLAB dengan melakukan double clicking pada shortcut icon MATLAB. Yang berikut tampilan gambarnya seperti. Selanjutnya Anda akan mendapatkan tampilan seperti pada gambar berikut ini, yaitu gambar 2 tampilan awal MATLAB. Sedangkan untuk mengakhiri sebuah sesi MATLAB, Anda bisa melakukan dengan 2 cara. Pertama, pilih file exit MATLAB dalam window utama MATLAB yang sedang aktif, atau cara kedua lebih mudah, yaitu cukup ketikkan type quit dalam command window. Menentukan direktori tempat bekerja. Anda dapat bekerja dengan MATLAB secara default pada direktori Word ada di dalam folder MATLAB. Tetapi akan lebih bagus dan rapi jika Anda membuat satu direktori khusus dengan nama yang sudah Anda kasuskan, Dargon Base, atau nama yang lain yang mudah untuk diingat. Hal ini akan membuat lebih baik bagi Anda untuk membiasakan bekerja secara rapi dan tidak mencampur program yang Anda buat dengan program orang lain. Untuk itu, arahan pointer mouse Anda pada kotak bertanda titik 3 yang ada di sebelah kanan tanda panah bawah ke bawah yang menunjukkan folder yang sedang aktif. Pilih New Directory, selanjutnya ketikkan Dargon Base dan diikuti dengan klik OK. Memulai perintah sederhana. Langkah kita yang pertama adalah dengan menentukan variabel skalar dengan cara melakukan pengetikan seperti berikut. X sama dengan 2, selanjutnya tekan enter. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan X tambah YZ sama dengan 5. Dan sekarang hitung inner product X kali Y transpose. Jawaban sama dengan 32.
Jawabannya adalah 1 kali 4 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 6 sama dengan 32. Catat bahwa Y transpose adalah transpose pada Y dan merupakan suatu vektor kolom. Untuk memeriksanya, ketik perintah berikut. Y transpose sama dengan 4, 5, dan 6. Cara lain pada pengkombinasian dua vektor adalah dilakukan melalui perkalian elemen demi elemen. X kali Y, jawaban sama dengan 4, 108. Catat periode sebelum perkalian simbol. Sekarang kita dapat mendefinisikan suatu matriks. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Catat bahwa matriks tidak diulang. Kalau kita menggunakan semikolon, kita sekarang kalikan A dengan transpose dari X. A kali X transpose N² sama dengan 14, 32, 50. Sekarang kita harus mentranspose X untuk memenuhi perkalian suatu matrik dan suatu vektor kolom. Matrik-matrik ini dapat juga dikalikan satu sama lain di antara mereka. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4. A kali B sama dengan 32, 32, 32, 71, 74, dan seterusnya. Sekarang coba Anda lakukan penjumlahan antara A dan B. A tambah B, tanda tanya, error. Matriks dimensions must agree. Baiklah, kita tidak dapat menambah suatu matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 4. MATLAB akan mendeteksi dimensi yang mismatch dan selanjutnya memberikan pesan error. Sekarang kita cari cara lain untuk mendefinisikan matriks dengan vektor sebagai suatu contoh. Sebagai contoh, suatu matriks 0 dengan dimensi 3 baris dan 6 kolom dapat dinyatakan sebagai zeros atau 0 dalam kurung 3, 6. Jawabannya 0, 3 baris, 0, 6 baris, 3 kolom. Tentu saja jika Anda tambahkan suatu titik koma setelah zeros 3,6, jawabannya tidak akan ditampilkan di layar monitor Anda. Angka pertama 3 menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka kedua yaitu 6 adalah jumlah kolom. Kita dapat pula menambahkan hal yang sama untuk menampilkan angka 1 seperti berikut. Ones dalam kurung 3,6. Answer atau jawabannya angka 1, 6 baris, 3 kolom. Pendefinisian vektor-vektor besar. Suatu vektor 1 kali 100 yang menyusun sampel pada sinyal kosinus dapat dibangkitkan dengan X sama dengan cos dalam kurung 0,1 kali PI kali dalam kurung 0 bagi 99 titik koma untuk membangkitkan suatu ramp dari 1 sampai 50. Coba X sama dengan dalam kurung 1 bagi 1 bagi 50. Bilangan kedua mengindikasikan step kenaikan dari 1 sampai 50. Untuk membangkitkan suatu fungsi ramp dari 1 sampai 50, coba berikut ini. X dalam kurung 1 bagi 1 bagi 50. Ketika Anda tidak memasukkan angka kedua pada perintah di atas, maka secara otomatis atau default step kenaikan ditetapkan bernilai 1.